Perubahan dan perkembangan kota Jakarta hingga menjadi seperti saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan pemerintahan yang pernah berlangsung dalam perjalanan sejarah kota ini. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, Jakarta yang hingga kini pernah dipimpin 17 kepala daerah atau gubernur terus mengalami perubahan. Tak hanya sebagai sebuah kota besar yang berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan negara Republik Indonesia, tapi juga sebagai sebuah kota megapolitan dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Sejak masih bernama Batavia dan menjadi pusat bisnis dan pemerintahan VOC Belanda dari paruh kedua abad ke-16, kota Jakarta telah lama menarik banyak pendatang. 4 abad kemudian, setelah resmi berubah nama menjadi Jakarta dan sejak tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pusat pemerintahan negara Republik Indonesia, kota ini terus tumbuh menjadi kota besar yang dinamis dan terus menarik banyak pendatang dari berbagai penjuru Nusantara. Di dalam periode yang panjang, kota sebagai kota bandar, dari masa Kalapa menjadi Sunda Kalapa, menjadi Jayakarta, menjadi Jaketra, menjadi Batavia. Itu kota yang sifatnya bukan hanya plural, tapi multikultural. Mereka memproduksi kebudayaan yang menggabungkan aneka macam kebudayaan, dari macam-macam kebudayaan begitu ya, membuatnya menjadi satu kebudayaan bersama. Nah, jadi kalau mau bicara tidak ada warga penduduk asli yang menjadi pemimpin, itu menurut saya pertanyaan yang keliru. Karena kota ini sejak awal basisnya adalah kota bandar, di mana sifat multikultural itu menjadi basis dasarnya. Dan otomatis menjadi kota yang sifatnya sangat kosmopolit, sangat inklusif, sangat terbuka. Daya tarik Jakarta sebagai kota kosmopolitan yang menarik banyak pendatang berpengaruh besar terhadap wajah birokrasi pemerintahan dan perkembangan kota Jakarta. Dalam aspek pemerintahan misalnya, menurut catatan sejarah, posisi pemimpin puncak pemerintahan Jakarta hanya pernah dijabat oleh 2 gubernur asli kelahiran Jakarta, yakni Suryadi Sudirja yang merupakan gubernur ke-13 dan Fauzi Bowo, gubernur ke-15. 15 pemimpin Jakarta lainnya merupakan warga pendatang. Pemimpin pemerintahan kota Jakarta pertama setelah proklamasi kemerdekaan adalah Raden Suwiryo. Suwiryo yang memimpin Jakarta mulai tanggal 23 September 1945 hingga November 1947 merupakan warga pendatang asal Wonogiri. Selain mengurus tatanan administrasi kota Jakarta, yang saat itu masih berstatus kota praja, Suwiryo juga melakukan perlawanan terhadap pasukan Nika Belanda yang hendak kembali menguasai wilayah Indonesia. Masa kepemimpinan Suwiryo berakhir pada November 1947. Pak Suwiryo, wali kota pertama, capaian yang sangat penting misalnya beliau menyiapkan upacara kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Dia memindahkan dari lapangan Ikada ke rumah Bung Karno itu atas inisiatif beliau, karena tentara Jepang masih berkeliaran, juga tentara sekutu dan sebagainya. Dia memindahkan ke rumah Bung Karno. Juga peristiwa 19 September 45, peristiwa Ikada itu adalah murni dari pemikiran dan kerja keras beliau bersama tim, kira-kira gitu. Jadi itu capaian yang penting. Dan juga Suwiryo itu pada waktu pemerintahan kita pindah ke Jogja, beliau tetap tinggal di Jakarta beberapa lama, Mbak. Jadi dia masih menjalankan roda pemerintahan di Jakarta, sementara pusat pemerintahan sudah pindah ke Jogja. Baru tahun 47 beliau pindah ke Jogja, kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri. Ketika kita merdeka, ada yang sebut jabatan wali kota. Yang pertama itu Suwiryo, kedua wali kota Samsurizal, ketiga wali kota Sudiryo. Hanya 3 wali kota. Jabatan wali kota itu warisan pemerintah kolonial. Sebab wali kota pertama mereka nyebut istilahnya burgemeester.
itu kan nama depannya apa tapi Van Bishop. Jadi dia punya rumah dinas itu yang sekarang jadi rumah dinas Gubernur DKI. Karena di depannya itu ada taman yang disebut Surapati, itu dulu namanya Bishop Lane. Jadi lapangan mengikuti nama Burgemeester pertama. Saat pasukan Nika Belanda berhasil menguasai Jakarta pada tahun 1948, Presiden Soekarno menunjuk Daan Yahya sebagai gubernur militer Jakarta untuk menggantikan Gubernur Suwiryo. Dan Yahya memimpin Jakarta selama 3 tahun dari tahun 1948 hingga tahun 1950. Pada masa kepemimpinannya, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada akhir Desember 1949. Meski tidak sempat melakukan pembangunan, Dan Yahya berhasil menyelesaikan masalah administratif ibu kota yang sebelumnya diatur oleh Belanda dan membuat negara Republik Indonesia tetap bertahan. Setelah benar-benar lepas dari Belanda, Jakarta mulai masuk dalam masa transisi pembangunan sebagai ibu kota negara. Lonjakan urbanisasi dan pelayanan publik menjadi fokus gubernur ketiga, Syamsur Rizal, yang memimpin Jakarta dari tahun 1951 hingga 1953. Sejumlah proyek seperti pembangunan pusat tenaga listrik di Ancol, pembangunan rumah rakyat dan rumah sakit pun diinisiasi. Pada Pak Syamsur Rizal kan memberikan inisiasi untuk Jakarta untuk mulai berbenah. Tapi harus diakui pada masa Pak Syamsur Rizal itu kondisi ya tidak seperti apa yang terjadi dengan Jakarta yang seperti yang sekarang ya kan. Apalagi fungsi dan kedudukan Jakarta itu masih bersifat administratif yang tidak terpisahkan dari Jawa Barat itu. Jadi otomatis awal pertama itu bisa dikatakan fungsi awal adalah fungsi penataan. Jadi menata bagaimana fungsi dan kedudukan peran dari administratif Jakarta sebagai ibu kota negara untuk dijadikan sebagai ikon nasionalnya itu. Pada waktu itu kan kita sudah menjadi pusat pemerintahan Indonesia kan waktu itu. Nah, maka listrik udah pasti. Air problem, karena problem air itu dari dulu Jakarta juga selalu menjadi problem, itu menjadi prioritas. Kemudian juga rumah-rumah. Karena kan itu tadi Mbak, urbanisasi kan udah mulai tumbuh. Orang dari daerah sudah banyak yang pindah ke Jakarta karena sebagai pusat pemerintahan. Urbanisasi periode Pak Syamsur Rizal ini sudah mulai meningkat. Masa Pak Sumarno sebenarnya ini yang capaian yang luar biasa. Meskipun itu dominasinya banyak dari pemerintah pusat karena politik Soekarno untuk sebagai mercusuar dunia Indonesia gitu kan. Memasuki tahun 1953, Jakarta dipimpin oleh Raden Sudiro. Gubernur keempat Jakarta ini cukup menorehkan jejak pembangunan di Jakarta, seperti Waduk Pluit, Jalan Raya Tanjung Priok ke Cililitan, persiapan pembangunan Masjid Istiqlal, dan Hotel Indonesia. Jadi sejak tahun 54 sudah berpikir bagaimana kita memperingati Jakarta, mencari hari ulang tahun. Akhirnya apa? Untuk supaya tidak menjadi polemik berkepanjangan, oleh Sudiro dan waktu itu kan Dewan Perwakilan daerahnya, namanya kan Dewan Kota Praja, itu memutuskan 22 Juni 1527 menjadi hari lahir Jakarta. Pada masa kepemimpinan Sudiro yang berlangsung hingga tahun 1960, permasalahan urbanisasi dengan skala lebih besar terus terjadi. Untuk mengatur perorganisasian masyarakat, Sudiro membentuk rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK. Sistem pengorganisasian masyarakat yang diadopsi dari model Tonarigumi yang pernah diperkenalkan pemerintah pendudukan Jepang selama masa Perang Dunia Kedua ini hingga sekarang masih digunakan dan kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW. Sistem RT RW itu diwarisi dari Jepang sebetulnya. Disebutnya Toragumi. Tujuannya ya namanya juga zaman perang harus mengorganisir orang. Mengorganisir itu bisa ditafsirkan mengendalikan, tapi juga bisa ditafsirkan untuk
melakukan berbagai kegiatan sehingga secara terpadu dan terpimpin gitu. Jadi kalau ada perintah dari atas langsung sampai ke bawah. Tapi urbanisasi itu kita tidak bisa bahas dalam pengertian orang dilarang ya, tapi diatur. Jadi RT RW tentu saja berguna untuk mengelola, orang datang mengurus berbagai keperluannya. Tapi tidak dalam pengertian menyetop. Pada tahun 1960, status kota Praja Jakarta Raya berubah menjadi daerah tingkat 1. Pada masa ini, Jakarta dipimpin gubernur kelima, Sumarno Sosro Atmojo, yang menjabat dari tahun 1960 hingga 1964. Selaku gubernur, Sumarno berjasa mewujudkan beberapa gagasan Presiden Soekarno untuk membangun sejumlah proyek mercusuar guna menyambut penyelenggaraan Asian Games di Jakarta pada sepanjang bulan Agustus hingga September 1962. Salah satu proyek mercusuar yang berhasil dibangun semasa pemerintahan Sumarno adalah Kompleks Olahraga Senayan dan Hotel Indonesia. Masa Pak Sumarno sebenarnya ini yang capaian yang luar biasa. Meskipun itu dominasinya banyak dari pemerintah pusat karena politik Soekarno untuk sebagai mercusuar dunia Indonesia gitu kan. Ada Hotel Indonesia, ada Senayan, kemudian ada Tugu Selamat Datang dan lain sebagainya. Tugu Selamat Datang sketsanya yang buat Pak Heng Antung. Sebetulnya pada zaman Pak Sumarno ketika Jakarta mulai bebenah, ini warna peran idealisme dari Bung Karno itu sangat kuat sebetulnya. Jadi ketika Jakarta mulai muncul sebagai kota dengan kekuatan politik dunia, ketika Bung Karno dengan ini emerging force-nya ya, dulu kan ada Ganevo, kemudian ada Asian Games. Nah, gagasan-gagasan besar dari Bung Karno itulah yang lebih banyak dititipkan kepada Gubernur DKI pada waktu Pak Sumarno tersebut. Pada tahun 1964, Sumarno Sosro Atmojo diangkat Presiden Soekarno menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan Gubernur Jakarta selanjutnya digantikan wakilnya, Heng Ngantung. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung hanya sekitar 1 tahun, Heng Ngantung berhasil mengubah Jakarta menjadi kota yang lebih berbudaya lewat pembangunan sejumlah monumen dan pembentukan wadah-wadah kesenian. Ngantung itu justru dia yang bersama Edi Sunarso bikin patung Selamat Datang, desainer, sama Irian Barat. Terus ada lagi, ya Irian Barat, 2 yang saya dapat itu sebagai seniman. Nah, zaman Heng Antung dan patung-patung itu memang identitas Jakarta bertambah dengan proyek-proyek monumental yang sebetulnya idenya datang dari Soekarno, gitu ya. Jalan Tamrin Sudirman mulai dibangun waktu itu untuk juga menghubungkannya dengan Kebayoran Baru. Kemudian tentu saja ada patung-patung sepanjang jalan itu dan juga patung-patung di beberapa titik lain seperti di Pasar Minggu. Dan ada juga patung Dirgantara. Ya betul, jadi mereka menambah identitas Jakarta pada waktu itu dengan beberapa unsur yang memang kuat. Dalam periode dari tahun 50 sampai tahun 1965, bahkan nanti setelah 65 di bawah Ali Sadikin, itu sutradara paling besar perubahan kota Jakarta, ya Bung Karno. Jadi kita nggak bisa bilang ada gubernur pada periode itu jabatan. Siapa yang mengubah struktur kota Jakarta? Ya Bung Karno. Sehingga Bung Karno bayangin, presiden itu pidato tiap ulang tahun Jakarta, kan gila. Hari ini nggak ada presiden pidato, tapi Bung Karno pidato. Misalnya tahun 62 dia pidato. Ulang tahun Jakarta ya, 22 Juni. Aku ingin bukan hanya Jakarta ini punya gedung-gedung yang mewah, boulevard yang mewah, ya kan? Tapi juga aku ingin ada kemewahan sampai di gubuk-gubuknya si Marhain. Pada saat kepemimpinan Pak Ali Sadikin, itulah dimulai penataan awal Jakarta menuju era metropolitan. Nah, di situ Jakarta mulai ditampilkan dengan fungsi yang lebih luas.
Setelah masa kepemimpinan Heng Ngantung berakhir, sejak tahun 1966 hingga 1977, Provinsi Jakarta selanjutnya dipimpin oleh Ali Sadikin. Selama memimpin Jakarta, Ali Sadikin yang dikenal sebagai pemimpin yang keras, tegas, dan merakyat, berhasil membangun Jakarta dengan perencanaan tata kota yang lebih terstruktur dan rapi sebagai sebuah kota metropolitan. Yang melakukan perubahan dan keberlanjutan hal baik di kota Jakarta, hal-hal yang baik di dalam masa lalu sejarah Jakarta dan melakukan perubahan begitu. Itu ya Bang Ali. Sehingga dia disebut sebagai kado terbaik Bung Karno yang terakhir. Kado terbaik Bung Karno terakhir. Dan kita merasakan itu sampai hari ini kalau kita cari mistar untuk mengukur prestasi siapa gubernur terbaik, ya mistarnya Bang Ali. Pada saat kepemimpinan Pak Ali Sadikin, itulah dimulai penataan awal Jakarta menuju era metropolitan. Nah, di situ Jakarta mulai ditampilkan dengan fungsi yang lebih luas. Kalau dulu mungkin terbesar di dalam sejarahnya fungsi kepelabuhanan yang lebih banyak perdagangannya. Tapi sekarang Jakarta harus didorong lebih luas lagi pada fungsi-fungsi ekonomi yang sebagai pusat kegiatan ekonomi keuangan nasional, fungsi pertemuan internasional dan sebagainya. Nah, di zamannya Pak Ali itulah pertama kalinya master plan Jakarta yang terstruktur resmi dibuat. Berbagai fasilitas publik yang mengubah wajah Jakarta dibangun oleh Gubernur ke-7 DKI Jakarta ini, seperti pembangunan Taman Ismail Marzuki, Kebun Raya Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Kota Satelit Pluit di Jakarta Utara, Cinematek, dan lain-lain. Dia suatu saat membaca satu tulisan, bayangin tulisan Ayub Rosidi itu dia baca. Tiba-tiba waktu dia sama-sama karena sama orang Sunda berjalanlah bareng naik mobil. Yip, itu kemana seniman Senen pergi ya? Wah, jawablah macam-macam. Gimana cara ngumpulin itu lagi ya? Ya bikin aja tempat. Kang, maka Bang Ali mintalah supaya dibikin sebuah konsep di mana seniman bisa berkumpul. Bikinlah tuh seniman konsepnya. Kaget mereka, Bang Ali setujui dan ngasih lahan yang begitu luas. Itulah jadinya tim. Jadi dia bisa nangkap ide-ide yang berkembang di bawah tanpa staf ahli, tanpa TGUPP. Selain membangun sejumlah fasilitas umum, Gubernur yang akrab disapa Bang Ali ini juga menghidupkan berbagai aspek dan warisan budaya Betawi seperti makanan khas kerak telur, kesenian lenong, ondel-ondel, dan topeng Betawi. Sri Mulat di Taman Ria dulu punya tempat. Artinya Ali Sadikin gubernur yang punya perhatian terhadap kesenian. Dia kasih tempat. Mesti jadi Keramat Senjong. Kelemahannya kan makin lama tidak ada penonton. Terus wayang orang Barata juga mah. Defisitnya anggaran belanja daerah Jakarta tidak menghambat Ali Sadikin untuk terus membangun dan mengembangkan Jakarta menjadi kota metropolitan yang lebih maju dari sebelumnya. Dengan ketegasan dan keberaniannya, Ali Sadikin mencetuskan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial seperti pemungutan pajak dari praktek perjudian, pengembangan klub malam, dan penyatuan kompleks lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak. Konteksnya waktu itu memang Jakarta tidak punya uang gitu, minta ke pemerintah pusat juga, pemerintah pusat nggak punya uang. Jadi saya rasa kita harus menilai bahwa keputusan mendapatkan uang dengan cara begitu harus dinilai pada keadaan itu. Lah kalau kita lihat hasilnya, ya menurut saya sangat berguna gitu. Bang Ali itu sebetulnya yang pertama kali membangun sistem angkutan umum yang terpadu dengan tata ruang. Karena itu dulu kita tahu bus ya, dan kita hafal Jakarta itu yang kita hafal itu terminal-terminal bus, Grogol, Cililitan, dan sebagainya. Jadi itu ada keterpaduan antara sistem bus dengan terminal-terminal dan kemudian pemukimannya. Nah ini menurut saya hasil yang sangat penting gitu. Saya rasa ini juga terkait dengan pandangan Ali Sadikin yang dapat dikatakan liberal bahwa ya semua penduduk itu harus dilayani, diladeni. Dia tidak berurusan dengan dosanya orang.
Gaya kepemimpinan Bang Ali yang berani, lugas dan banyak akal juga diperlihatkan Bang Ali saat mengambil keputusan-keputusan tertentu terkait proyek pembangunan yang dijalankan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Untuk keperluan pelebaran jalan misalnya, Ali Sadikin tak ragu memerintahkan pemotongan bangunan yang ada di kawasan komplek Markas Besar Angkatan Laut di Jalan Gunung Sahari. Ketika Pasar Senen hangus dibakar massa pada peristiwa Malari 1974, Ali Sadikin juga tak ragu menjalin kerjasama dengan Bank Dunia untuk membangun kembali pusat perdagangan rakyat tersebut. Jadi dia bikin master plan 6585. Disitulah kita bisa melihat bahwa sutradara perubahan kota itu ya gubernur. Hitam kata Bang Ali, hitam kata Jakarta. Putih kata Bang Ali, putih kata Jakarta. Dan kita bisa lihat nanti negosiasi Bang Ali dengan kekuatan-kekuatan misal pemerintah pusat. Yang pengen A, pengen B, pengen taman mini, pengen apa begitu, itu kita bisa lihat. Tapi kita bisa lihat bagaimana Bang Ali itu berfungsi sebagai gubernur karena dia memegang role. Nah ini yang tidak kita dapati pasca Bang Ali. Tak hanya membangun fasilitas publik, selama masa kepemimpinannya, Ali Sadikin juga berupaya membenahi kampung-kampung kumuh di ibu kota melalui proyek Muhammad Husni Tamrin atau dikenal sebagai Kampung Improvement Project yang kerap dijadikan acuan beberapa negara Asia. Dan di zaman Bang Ali mulai muncul namanya Kampung Improvement Project, KIP dengan nama Proyek Husni Tamrin. Ini betul-betul menggelora. Banyak negara-negara lain yang datang dan belajar dari Jakarta waktu itu. Bisa dikatakan pada waktu itulah Jakarta menjadi gurunya, ibaratnya menjadi gurunya bagaimana menata kawasan kumuh. Bahkan dari Aga Khan Award itu memberikan penghargaan. Nah, yang sekarang menjadi masalah, gurunya sekarang ditinggalkan oleh murid-muridnya. Jadi bisa dikatakan dulu negara-negara lain, Thailand, negara-negara lain tuh banyak belajar bagaimana menata kampung dari Jakarta. Sesudah Ali sedikit dengan Cokro Pranolo itu kan termasuk gubernur yang lemah. Dia terlalu istilahnya apa sih namanya, filantropis atau humanis gitu ya. Ali Sadikin kan tukang beca dia singkirkan. Begitu Cokro Pranolo boleh lagi. Pasca kepemimpinan Ali Sadikin, upaya pembenahan dan pembangunan sejumlah sektor di Jakarta terus berlangsung. Di bawah kepemimpinan Gubernur ke-8 Cokro Pranolo pada tahun 1977 hingga 1992, sejumlah program penataan dan pengadaan fasilitas transportasi umum digagas, seperti pengadaan bus Metro Mini dan Koperasi Angkutan Jakarta atau Kopaja yang berhasil menjadi ikon transportasi Jakarta saat itu. Kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi, kepadatan yang tinggi, memerlukan tulang punggung. Nah, Jakarta tidak punya tulang punggung itu dalam konteks untuk membangun angkutan massal yang bisa mengangkut jumlah pengguna pada waktu sibuk itu yang cukup besar. Maka disitulah muncul namanya Metro Mini, Kopaja sebagai tulang punggung, dan harus diakui Metro Mini itu menjadi seperti ikon Jakarta ya. Sesudah Ali sedikit dengan Cokro Pranolo itu kan termasuk gubernur yang lemah. Dia terlalu istilahnya apa sih namanya, filantropis atau humanis gitu ya. Ali Sadikin kan tukang beca dia singkirkan. Begitu Cokro Pranolo boleh lagi. Setelah era kepemimpinan Cokro Pranolo berakhir, pemerintahan Orde Baru menunjuk Raden Suprapto yang juga berlatar belakang militer seperti Cokro Pranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1982 hingga 1987. Pada masa kepemimpinannya, Suprapto fokus melakukan pendisiplinan aparat pemerintah daerah dan masyarakat Jakarta. Ia juga memberi perhatian pada masalah kebersihan, pelestarian budaya Betawi, dan pembenahan transportasi publik. Saat masa jabatan R. Suprapto berakhir pada bulan Oktober 1987, pemerintah menunjuk Wiyogo Atmodarminto sebagai Gubernur DKI Jakarta yang ke-10. Selama memimpin Jakarta hingga tahun 1992, nama Wiyogo dikenal berkat slogan Jakarta Bersih, Maju,
dan berwibawa. Dengan slogan ini pada tahun 1990, Wiyogo melarang becak beroperasi di Jakarta karena dianggap menjadi penyebab kemacetan Jakarta. Untuk mengganti becak, Wiyogo menyediakan ribuan bajai, bemo, dan ratusan mikrolet. Beberapa penarik becak diarahkan untuk menjadi pedagang sayur. Dia ingin menjadikan kota yang manusiawi. Pertanyaannya, kota yang manusiawi itu yang gimana? Hal-hal yang ada perlakuan, tindakan, atau pelayanan yang ada unsur katakanlah eksploitasi manusia, kalau bisa dihilangkan. Nah, salah satu kesan yang tidak manusiawi itu adalah becak. Sejarah becak dari Jakarta itu sejarah lama. Karena apa? Dari tumbuh kembangnya kota itu, becak menjadi angkutan permukiman. Tapi seiring dengan dinamika yang terjadi, karena becak belum diatur, dari permukiman dia masuk ke tengah kota. Sehingga menimbulkan macet. Kita bayangkan, persoalan becak itu persoalan yang kurang manusiawi. Bahkan sejarah dari Bang Ali pun, pemberangusan becak sudah dilakukan. Pada tahun 1992, menyusul penunjukan Suryadi Sudirja sebagai Gubernur baru DKI Jakarta. Kota metropolitan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah memiliki pemimpin daerah yang asli kelahiran Jakarta. Pada masa kepemimpinan Suryadi Sudirja yang berlangsung hingga tahun 1997, Gubernur Jakarta yang ke-11 ini memetakan 4 masalah yang menjadi prioritasnya untuk diatasi, yakni soal lalu lintas, termasuk pemenuhan penyediaan angkutan umum, pembenahan pemukiman kumuh, penanganan sektor informal, dan penataan kembali proyek pemerintah pusat dan provinsi yang masih tumpang tindih. Saat Indonesia memasuki tahun politik pada tahun 1997, pemerintah menunjuk Sutioso yang merupakan mantan Pangdam Jaya sebagai Gubernur baru Jakarta menggantikan Suryadi Sudirja. Pada tahun pertama kepemimpinan Sutioso, sebagaimana banyak negara di dunia, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah. Krisis ekonomi yang memicu kekacauan politik dan kerusuhan sosial ini memaksa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berakhir. Krisis ekonomi dan politik ternyata kemudian berakumulasi menjadi krisis multidimensi, ya. Yang krisis moral, krisis macam-macam lah, gitu. Ditandai dengan kerusuhan yang begitu hebat di Jakarta, ya, bakar-bakaran, ya, bukan gedung sentra-sentra ekonomi terutama, ya. Nah, sementara Provinsi Jakarta ini kan satu-satunya provinsi yang tidak punya resources, tidak punya sumber daya alam. Kita nyandarkan dari pajak, pajak hiburan, pajak ini, pajak itu, kan. Nah, saat ekonomi lumpuh tentu saja tidak ada pemasukan. Sementara kota rusak berat. Sarana-sarana kota dirusakin semua. Saya berpikir bagaimana mengembalikan kondisi normal kembali. Menurut saya, saat itu juga dan saya meyakini bahwa sentralnya itu adalah aman dan tertib. Daerah itu atau ibu kota ini aman, tertib, saya kembalikan, maka ekonomi akan bergulir kembali. Saat terjadi krisis ekonomi ini, Sutioso merilis sejumlah kebijakan kontroversial. Antara lain, kebijakan pengembalian operasi becak yang sebelumnya dihentikan oleh Gubernur Wiyogo. Di zaman Bang Yos pun ada hal yang kontroversi ketika kita menghadapi krisis ekonomi. Sesudah dia 97, 98 kita krisis ekonomi, muncullah ide gagasan untuk mengundang kembali becak masuk ke Jakarta. Karena dianggap becak inilah yang menjadi solusi sementara untuk menampung persoalan mereka yang tiba-tiba menganggur. Tapi apa yang terjadi kan? Ternyata banyak mereka yang punya peran untuk menjadi agen mendatangkan becak, ribuan becak masuk ke Jakarta. Itu jadi masalah sosial baru. Selama 10 tahun memimpin Jakarta, Sutioso menorehkan berbagai perubahan bagi wajah Jakarta. Mulai dari penataan Taman Semanggi, penataan kawasan Monas, hingga yang paling ikonik, pengoperasian sistem angkutan massal dengan nama Bus Transjakarta, yang populer disebut busway untuk mengurangi kemacetan Jakarta. Iya, jadi begini, setelah saya kemudian terpilih untuk 2 periode, saya mulai berpikir, ya,
apa masalah-masalah yang sangat klasik di Jakarta ini. Ya, jadi bisa kita menilai satu itu banjir, dua adalah kemacetan, ya, tiga adalah lingkungan hidup. Ya. Jakarta itu dulu ranking ketiga polusi udara terburuk di dunia. Saya untuk menyelesaikan masalah harus tahu secara lengkap gitu ya, harus tahu A sampai Z. Mengapa Jakarta macet? Karena itu selalu saya gunakan orang-orang kampus, yang para profesor, dokter, yang ahli di bidang transportasi gitu, saya kumpulkan ya. Lalu saya juga studi banding, saya memberikan studi banding bagaimana negara lain itu atau kota besar lain itu menyelesaikan kemacetan ini. Jakarta ini perbandingan kendaraan umum dan pribadi itu hanya 20% saja kendaraan umum. Berarti 80% kendaraan pribadi. Oleh karena itu, setelah satu kondisi kayak begitu, maka tim ini saya minta merancang sebuah transportasi yang basicnya massal. Kenapa basicnya massal? Itulah yang saya dapat dari studi banding tadi kan, bahwa kita nggak punya kendaraan massal, kendaraan yang mengangkut banyak orang sekali angkut itu kan. Di Bang Yos pun sebetulnya yang paling berkesan itu dia mulai pembangunan Transjakarta. Jadi ada 15 koridor atau 13 koridor ya yang dibangun pada waktu itu. Nah, disitulah Bang Yos itu juga membuat namanya perencanaan makro transportasi Jakarta. Jadi dia memberikan fondasi besar. Itu jasa Bang Yos yang saya anggap sangat besar untuk Jakarta, pembenahan sistem angkutan massal dengan cara BRT itu, bus rapid transit, orang mengenalnya dengan busway seperti sekarang ini. Sistem bus yang dibangun Pak Ali Sadikin itu di tahun akhir 80-an, awal 90-an itu udah ambruk karena perkembangan developer dan lain segala macam. Orang dikasih izin di mana-mana sehingga pola yang dibangun oleh Bang Ali praktis hancur, kolaps. Pak Sutioso juga berjasa menjadikan kanal banjir timur. Itu juga sesuatu yang tentu sebagai rencana lama, tapi dia yang menjadikan itu. Hanya tentu saja, termasuk saya dulu kita marah sekali karena beliau banyak sekali menggusur. Ya, Pak Sutioso itu banyak sekali menggusur orang. Kita berusaha mengatakan nggak harus begitu caranya, tapi rupanya ya beliau punya pikiran lain. Jadi kalau dibilang plus minusnya kira-kira begitu deh. Pada masa kepemimpinannya, Sutioso juga mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial dan mendapat perhatian luas dari publik, yakni penutupan lokalisasi prostitusi Kramat Tunggak. Setelah melalui proses penyiapan dan mediasi selama sekitar 1 tahun, lokalisasi Kramat Tunggak resmi ditutup pada tanggal 31 Desember 1999 dan diubah menjadi Komplek Islamic Center. Zaman Bang Ali Sadikin, gubernur ya, langkah yang dilakukan, melakukan lokalisasi itu langkah yang benar saya. Karena kenyataannya ya banyak BTS pada beroperasi di mana-mana gitu kan. Sehingga tidak bisa dikontrol kesehatannya. Karena itu dilokalisir di Kramat Tunggak. Itu kira-kira 35 tahun sebelum saya jadi gubernur Kramat Tunggak itu. Saat itu ibaratnya bahasa populernya itu tempat jin buang anak. Gitu kan. Nah, tetapi saat jadi gubernur sudah berubah kan. Lokalisasi itu ternyata kehidupan. Jadi orang pada mendekat sana. Jual makanan, jual macam-macam lah ya. Kebutuhan-kebutuhan diperlukan ini kan. Itu, jadi sekarang ini pada saat saya di gubernur itu sudah dikepung sama perkampungan. Udah dipastikan ada dampak-dampak sampingan yang sangat tidak baik untuk masyarakat, terutama anak-anak muda ya, anak-anak remaja kan gitu kan. Waktu sudah berhasil, waktu saya sudah 1 tahun sudah merangkap siap, itulah saya resmi, saya secara simbolik, saya tarik takbir gitu, tempat ini secara resmi ditutup. Itu orang pada nangis, bukan nangis histeris, nangisnya itu terharu gitu. Gitu kan. Karena waktu saya menertibkan itu juga saya nggak ngerahkan tentara polisi, hanya tertib sama Hansip saja yang saya kerahkan. Orang bilang kayak orang ini gini ya, inilah pertama kali di dunia
tempat aram jadah menjadi tempat sajadah, gitu kan. Itu keramat tuga itu. Ya memang semua kebijakan itu selalu, wah Sutiyoso ini penuh kontroversial. Nggak apa-apa, tapi saya kan nggak pernah berpikir sendiri. Saya ngajak orang yang paham tentang itu dan saya yakini itu yang terbaik. Maka saya tidak akan pernah ragu melakukannya, walaupun di demo habis-habisan. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Sutiyoso, Fauzi Bowo yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007 terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang pertama kali digelar. Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang ke-13 ini, pembangunan Moda Raya Terpadu atau MRT mulai dirancang. Harus dilihat mulainya itu dari zaman 97-98 waktu krisis ya. Waktu itu dia sekda. 97-98 itu kesulitan keuangan yang luar biasa dan beliau menyelamatkan keuangan Jakarta itu dengan menata kembali APBD dan seterusnya. Kedua, dia yang bekerja keras meletakkan dasar-dasarnya untuk MRT gitu. MRT itu rumit banget ya, karena kalau nggak salah ada sekian peraturan yang harus diubah gitu, baik dari pemerintah pusat maupun daerah karena masalah buang bawah tanah gitu. Belum lagi dari segi skema keuangan. Kemudian saya rasa keputusan yang sangat penting memang membuat PT MRT yang sudah disahkan juga di zaman dia. Di zamannya Pak BTP memang karakternya beda ya kan. Ini paling kontroversi dalam konteks ungkapan-ungkapannya, cara pendekatannya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Pak BTP tahu bahwa Jakarta itu mengelola anggaran yang cukup besar. Pelaksanaan pilkada atau pemilihan kepala daerah pada tahun 2012 menghasilkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2012-2016. Salah satu misi dalam program kerja duet Jokowi-Ahok yang mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober 2012 adalah pembenahan birokrasi. Setelah menjabat sebagai gubernur, misi pembenahan birokrasi ini berupaya diwujudkan Jokowi dengan gaya belusukan dan inspeksi mendadak ke instansi-instansi pemerintah untuk memastikan layanan publik berjalan dengan baik. Berbagai kebijakan dan program pembangunan pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo berhasil dieksekusi, seperti groundbreaking pembangunan MRT, penertiban pasar Tanah Abang, hingga pemberian subsidi pelayanan kesehatan dan pendidikan lewat penerbitan kartu sehat dan kartu pintar. Untuk Pak Jokowi itu memang sebelum memimpin Jakarta, dia memimpin Solo. Pendekatannya sangat humanis dalam arti pendekatan yang mengedepankan prinsip ngungke ya, mengorangkan, memanusiakan. Nah, pada waktu membenahi Jakarta bisa dikatakan secara fisik Jakarta sudah mulai terbentuklah, sudah ada kemajuan-kemajuan. Secara ekonomi juga sudah maju, tapi masih ada kesenjangan. Mengapa muncul kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat? Karena harus diakui beban ekonomi terkait pendidikan dan kesehatan pada waktu itu menjadi beban berat untuk menambah kemiskinan bagi masyarakat. Biaya kesehatan tinggi, orang sakit banyak, rumah sakit ada tapi tidak bisa masuk rumah sakit karena tingginya biaya kesehatan, ya kan? Kemudian juga pendidikan juga sangat mahal. Nah, inisiatif itu adalah salah satu bentuk strategi memotong mata rantai kemiskinan dengan bentuk bantuan. Pada tahun 2014, Gubernur Joko Widodo mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekosongan posisi ini diisi oleh wakilnya Basuki Cahayapurnama sebagai pelaksana tugas gubernur. Di kemudian hari,
Terpilihnya Jokowi dalam Pilpres 2014 secara otomatis menjadikan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur Jakarta ke-15 sesuai Perpu Pilkada nomor 1 tahun 2014. Meski tak lama memimpin Jakarta, Basuki Cahayapurnama yang juga kerap disapa BTP menorehkan cukup banyak perubahan di Jakarta. BTP antara lain mewariskan pembangunan banyak ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, pembenahan trotoar, pembangunan rumah sakit umum kecamatan tipe D, penerbitan kawasan Kalijodo, relokasi kampung pulau, hingga pembangunan simpang susun Semanggi. BTP juga dikenang dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan anti korupsi. Untuk meminimalisir tindak korupsi di lingkungan aparat pemerintahan DKI Jakarta, BTP misalnya merilis sistem pemantauan budget berbasis teknologi agar seluruh lapisan masyarakat dapat memantau APBD DKI Jakarta. BTP juga menaikkan tunjangan pegawai negeri Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja dan meminimalisir potensi korupsi, meskipun kebijakan ini sempat memancing kontroversi. Di zamannya Pak BTP memang karakternya beda, ya kan. Ini paling kontroversi dalam konteks ungkapan-ungkapannya, cara pendekatannya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Pak BTP tahu bahwa Jakarta itu mengelola anggaran yang cukup besar. Potensi pendapatannya besar. Maka dia meminta anggaran itu tepat. Kedua, dia tahu DKI itu dulu ada isu sarangnya, ada katanya korupsi atau apa dulu kan karena pengelolaan. Nah, di situ dia mulai membenahi upaya-upaya perbaikan sarana yang akan pembangunan yang akan dia benahi. Nah, di situ untuk pertama kalinya dalam sejarah BTP menaikkan TKD, tunjangan kinerja daerah yang angkanya luar biasa yang membuat orang wah ini DKI pegawainya gajinya tinggi, tapi kinerjanya juga dihitung. Pak Ahok tuh juga banyak membangun Transjakarta ya, ada tambahan-tambahan rute, tambahan-tambahan armada gitu. Meskipun kemudian kita tahu ada sedikit masalah korupsi yang tidak pernah terbukti atau terbukti kita nggak begitu jelas, tapi bahwa ada upaya untuk membangun angkutan umum dengan lebih cepat dan banyak. Itu saya rasa hal-hal yang baik dari zaman Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Kemudian Pak Ahok sebenarnya berusaha keras untuk memberantas korupsi kan. Itu yang kemudian membuat heboh gitu ya. Nah, lepas dari soal berhasil atau tidak itu kan susah nilainya, justru masih perlu penilaian ya. Tapi bahwa ada niat memperbaiki itu dan membuat heboh, itu menurut saya memberikan semacam pendidikan juga untuk masyarakat gitu, bahwa di kotanya mungkin masih ada korupsi. Saya katakan mungkin karena saya juga tidak tahu pasti gitu, susah sekali melihat itu. Tapi bahwa Ahok berusaha betul menghapus korupsi, itu upaya yang baik. Pada tahun 2017, karena kasus dakwaan penistaan agama yang menjeratnya, BTP terpaksa mengundurkan diri dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Posisinya kemudian digantikan Jarod Saiful Hidayat yang semula merupakan wakil Basuki di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017, pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat yang bertarung dalam pemilu Kada DKI Jakarta kalah atas pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam pemungutan suara putaran kedua yang digelar pada tanggal 19 April 2017. Duet Anies Sandi sendiri dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 pada 16 Oktober 2017. Hingga hari ini, Jakarta pernah dipimpin 17 kepala daerah atau gubernur. Saat ini meski berbagai capaian infrastruktur, sedikit banyak telah mengubah Jakarta menjadi kota megapolitan tak dapat dipungkiri di balik gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan kota yang kian panjang dan lebar. Jakarta masih mengidap segudang masalah sosial. Begitu banyak kaum urban masuk Jakarta, tapi nggak pernah ada perubahan toh. Gue jadi orang kota. Orang kota itu ya taat aturan, peduli lingkungan, peduli kotanya, menjaga kebersihannya, membangun rumah pada tempatnya. Sepertinya masuk Jakarta itu ya seperti masuk kota yang tidak punya aturan dan ketentuan yang ketat dan jelas.
orang masih buang sampah sembarangan. Nah, disitulah kita bisa bandingkan kalau orang ke Singapura, mengapa orang Indonesia pergi ke Singapura jadi orang baik semua? Karena ada struktur yang membangun kultur di dalamnya, ada aturan yang membangun budaya di dalamnya. Nah, Jakarta itu untuk sampai ke sana belum. Menemukan pendekatan yang tepat dalam membangun Jakarta memang tidak mudah. Namun, di balik berbagai masalah sosial, ekonomi, dan masalah-masalah lain yang masih dialami kota Jakarta, setiap upaya menciptakan keselarasan antara budaya bermukim dan budaya berkota harus terus menjadi fokus utama dalam membangun sebuah ibu kota seperti Jakarta. Kita harus menemukan cara-cara bermukim dengan nyaman, tapi sekaligus juga berkota. Berkota itu artinya menyadari bahwa kita hidup di antara orang-orang yang sangat berbeda karena mereka memang datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Ini harus disadarkan dan caranya bagaimana mewadahin. Ya, ruang-ruang publik itu penting. PR terbesar Jakarta adalah satu, memulihkan otoritas dari gubernur. Dalam periode yang panjang itu, Jakarta itu tidak punya gubernur. Pembangunan kota Jakarta itu bukan dari tangan gubernur. Gubernur itu hanya alat dari tangan yang jauh lebih besar di atas. Sehingga kota ini tidak pernah dibayangkan menjadi kota proklamasi, oleh kota kita semua. Tapi kota ini berkembang ya sama seperti kota kolonial yang punya uang, yang dihargai. Ruang adalah uang. Metro TV, knowledge to elevate.